Perhatikan, yang mencari bukan tubuh alamiah saudara nggak akan ketemu. Mau kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, nggak akan ketemu. Yang bisa menemukan kerajaan Allah siapa? Roh Anda dan roh saya. Carilah kerajaan Allah, Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas yang sangat-sangat penting bagi saya dan saudara. Apa yang sudah Anda lakukan buat roh Anda di bumi? Saudaraku yang kekasih, tetapi kita akan menyaksikan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkannya. Ku datang, ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang, ya Bapa, dalam yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Pertanyaannya sebetulnya sangat aneh. Kenapa? Kenapa anehnya? Ada dua hal. Yang pertama, aneh ya pertanyaannya. Apa yang sudah Anda lakukan buat roh Anda di bumi? Nggak terpikir tuh. Iya ya, nggak terpikir, Bro. Pertanyaan kedua sebetulnya yang
namanya saya, namanya saudara, yang namanya Anda itu siapa sih? Ya kan? Siapa sih? Kenapa? Karena sesungguhnya yang menjadi identitas utama seseorang seharusnya yang kekal. Seharusnya roh kita yang saya bilang, Matius, itu sebetulnya rohnya dong, karena itu yang kekal. Tetapi kita sudah terbiasa bahwa yang menjadi identitas itu adalah tubuh alamiah kita, tubuh dan jiwa kita, bahkan roh kadang-kadang tidak dipedulikan. Saudaraku yang kekasih, tetapi okelah, kita akan tidak berkepanjangan membahas identitas diri. Yang akan kita bahas adalah apa yang sudah Anda lakukan buat roh Anda selama berada di bumi. Kenapa? Karena sesungguhnya roh saya dan roh Anda bukan berasal dari bumi. Ya kan? Kita berasal dari surga kekal. Dan pertanyaannya juga sangat simpel sekali. Apakah Anda pengen pulang ke surga kekal? Apakah roh Anda pengen pulang ke surga kekal? Oh, so pasti yes. Ya kan? 100% yes. Tetapi pernahkah Anda pedulikan bahwa tubuh alamiah saudara memerlukan mensupport tubuh rohaniah atau roh saudara untuk berjuang kembali ke surga kekal? Itu sesungguhnya pertanyaannya, ya kan? Apakah roh rindu ke Firdaus kalau meninggal? Tidak masuk alam maut, tidak masuk siksa kubur, tetapi rohnya masuk ke Firdaus. Dari Firdaus kelak pada waktu kiamat masuk surga kekal, itu yang namanya keselamatan. Pertanyaannya, apakah yang sudah Anda lakukan untuk perjuangan menuju roh Anda selamat? Ada 3 hal, saudaraku yang kekasih, mari kita fahami. Yang pertama adalah iman plus perbuatan. Iman itu ternyata berhulunya atau yang utama sebetulnya yang namanya iman itu roh manusia. Pada hulunya itu roh manusia. Ya, yang kita sebut sebagai sayap rohani iman, yang menjadi penggerak utama. Sayap rohani iman kita penggerak utama dari cita-cita ilahi setiap manusia untuk menjadi anak Allah. Jadi ke bumi, sekali lagi saya ingatkan, roh saya dan roh saudara ke bumi untuk berjuang menjadi anak Allah. Ya kan? Yang memiliki, kalau pulang ke surga kekal, kelak, memiliki mutu roh yang jauh lebih tinggi dari saat kita turun, memiliki kekayaan surgawi, memiliki sayap-sayap rohani yang tinggi. Kenapa? Karena kalau pulang ke surga kekal bukan lagi berada di surga dalam di hadapan Allah yang Maha Esa, tetapi kita akan ditugaskan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang Maha Tinggi di surga kekal di bawah manajemen atau pimpinan dari Sang Anak Domba. Maka mari, apa yang sudah Anda perbuat, padahal kesini tuh roh saudara membutuhkan apa yang disebut sebagai
tadi kekayaan harta surgawi, mutu rohnya makin tinggi, sayap-sayap rohaninya naik pesat, kemenangan banyak, dan selanjutnya. Maka kita baca dulu deh ya, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulangi lagi, kayaknya susah amat ditangkap ya. Mari kita perhatikan pelan-pelan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang kita. Nah, kata kita ini sesungguhnya di situ berbicara tentang roh kita. Ya, karena sesungguhnya kita ini di bumi ini dipisahkan dengan tubuh alamiah. Ada yang coklat kayak saya, ada yang hitam dan biru, ada kuning. Ya kan? Itu dipisahkan tubuh alamiahnya. Tetapi yang namanya kita itu roh kita. Lanjut. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita yang kedua adalah roh tubuh alamiah kita nggak ngeliat. Gimana sih Pak? Saudara dan saya punya cita-cita, roh kita punya cita-cita untuk pulang ke surga. Pertanyaannya, ngeliatkah tubuh alamiah kita? Kagak. Kalau pas ke surga nanti kelak atau masuk Firdaus, roh kita roh kita yang di Firdaus, tubuh alamiah kita ngeliat? Kagak. Lanjut. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Lanjut. Ayat 3, karena iman kita mengerti Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. iya. Yang kita lihat itu banyak orang jago-jago berpikir bahwa bumi ini adalah akibat dentuman besar dan kemudian menjadi bumi dan seterusnya. No, itu kalau menurut akal manusia yang terbatas. Kenapa? Sesungguhnya roh saya dan roh saudara menyaksikan bagaimana bumi itu, roh saya dan roh saudara dari Eden bumi menyaksikan, disuruh sang pencipta untuk menyaksikan bagaimana bumi itu dibuat. Saudara bisa baca ya, udah kita berkaca-kaca berkali-kali baca Ayub 38 ayat 1, coba baca yang ayat 21 doang. Ayub 38 ayat 21. Tentu engkau mengenalnya Karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. ya, makanya kita namanya makhluk tua-tua. Kita ke bumi dan bumi itu dibuat untuk blank sel kita, pendidikan, pengembangan dan seleksi kita, roh kita. Maka kita nggak tahu. Maka itu namanya iman. Tubuh alamiah nggak tahu. Sampai mau profesor S2, S3, S8 itu akal doang. Oh, ada boom begini, ada ini dan. Kita menyaksikan dari mulai bumi dipilih kita ngeliat bumi menjadi cuman tadinya cuman titik-titik debu sama titik-titik air, kita ngeliat, roh kita ngeliat. Maka dasarnya iman. Sampean boleh pakai akal mengatakan bahwa ini monggo. Tetapi itu kecil, ya. Kita ngelihat sampai jadinya matahari, jadinya bulan. Oh, kita ngelihat.
Saudaraku yang kekasih, ayat 3 tadi ulangi. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya, karena iman kita mengerti, karena roh kita memang menyaksikan. Terus? Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iya, nggak dapat kita lihat. Tubuh alamiah kita nggak ngelihat. Memang, yes. Jadi kalau sampean ngomong ahli apa gitu ya, ahli bangunan apa mengatakan bahwa angkasa itu terjadi gini-gini, monggo. Nggak ngelihat. Asumsi atau anggapan, monggo. Tetapi roh kita ngelihat, Mas. Anda baca sendiri ayat 38 ayat 1 sampai 38 dan seterusnya, ya. Lalu tubuh alamiah kita yang tidak ngelihat tadinya tentang hal-hal yang ilahi, tubuh alamiah kita diberikan Tuhan untuk di bumi ini sarana, sebagai sarana. Untuk apa? Untuk menaikkan iman. Kita udah ada teorinya dulu, tinggal prakteknya di bumi ini. Untuk menaikkan mutu iman, untuk menaikkan segala yang disebut sebagai saya rohani. Ya, kita tengok. Kita atau tubuh alamiah kita harus bekerja sama atau mensupport tubuh rohaniah kita, roh kita. Pak, sulit ya, sulit. Dan Anda nggak akan pernah menggapai sesuatu yang katakanlah yang disebut iman. Hari ini kita buka rahasianya, iman. Dan gak akan mendapatkan apa yang disebut sesuatu yang ajaib. Karena apa? Karena kita harus memulai, kita itu adalah tubuh alamiah, harus memulai berhubungan dengan roh kita. Mungkin saudara merasa, oh roh ada di dalam. Ya. Pertanyaannya, pernah berhubungan gak? Maka saudaraku yang kekasih, kita tengok bagaimana perjuangan iman dengan perbuatan. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan berjuang sungguh-sungguh, bermodalkan imannya untuk menyentuh saja jubah anak manusia. Tatkala dalam desak-desakan, darah terus mengalir, ya, lemes, kemudian berhasil menyentuh jubah sang anak manusia, maka dia sembuh. Iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi, karena perbuatan itu adalah perjuangan, memiliki nilai yang membuat dia sembuh. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Untuk kebutuhan fisik, roh oke aja membantu. Oh ya, karena tubuh alamiah diberikan untuk sarana berpencak silat bagi setiap roh manusia. Lanjut. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yes, lanjut. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahkan dua yang dia dapat, sembuh dan selamat. Saudaraku yang kekasih,
itu menunjukkan bahwa ada kerjasama antara tubuh alamiah ini dengan roh saudara. Maka harus dimulai dari sekarang. Kalau belum, roh Anda harus akrab dengan tubuh alamiah, atau dibalik, tubuh alamiah harus akrab mulai memperhatikan roh saudara. Karena kekuatan roh jauh lebih tinggi dibanding kekuatan tubuh alamiah. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, gambarannya. Ya, oh kita nggak bisa. Satu karung aja udah berat, apalagi gunung. Dan lebih repot lagi gunung yang tidak kelihatan. Gunung masalah. Oh, gunung sehari masih kelihatan. Gunung masalah. Ya. Dan kalau saudara punya masalah, nanti kita bahas. Ya. Perjuangan yang kedua adalah perjuangan iman, perbuatan melaksanakan perintah Tuhan Allah. Yang melaksanakan tubuh alamiah. Yes. Banyak manusia di muka bumi ini yang melaksanakan perintah Allah secara umum berdasarkan Taurat dan kitab para nabi yang dianutnya. Ya. Banyak. Saudaraku yang kekasih, tetapi ada contoh yang ketaatan khusus. Kita tengok Nuh melaksanakan perintah Tuhan Allah membuat bahtera. Dan Nuh tidak tinggal di pantai. Bahteranya besar sekali. Ya, nggak logis. Ya, asal orang lewat rumahnya, halamannya penuh dengan kayu-kayu, pada ketawa. Ya, Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yes. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yes. Kalau sekarang enak. Sekarang ada Google Map. Mau kemana? Mau ke Yunani. Yunani, Mas Nani atau Bang Nani. Yunani ada, tinggal plak. Yunani kayak apa sih? Negara itu mau ke kota apa juga tahu. Ini Abraham kagak. Ya, disuruh ke suatu tempat tetapi imannya mentaati. Abraham luar biasa imannya. Lanjut. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Yes. Dan selanjutnya saudara bisa baca, karena yang kita bicarakan adalah roh kita. Sangat banyak perjuangan iman dengan perbuatan untuk kebutuhan rohnya kembali ke tanah air surgawi. Pengen. Sudah dibantu belum roh saudara untuk pulang ke surga kekal? Kalau tubuh alamiah mati kapan saja, di mana saja. Maka caranya adalah tubuh alamiah kita membantu roh kita untuk berjuang supaya kelak memiliki tangga ilahi menuju pulang ke tanah air ilahi. Dan banyak orang-orang berkorban untuk itu. Wow.
ada banyak biksu untuk menggapai nirwana, cuman modalkan batok kelapa sama tongkat satu, baju biksu 2. Saudaraku yang kekasih, umat muslim, sahabat-sahabat kita juga sembahyang sehari 5 kali. Nanti ada yang disebut berbondong-bondong melaksanakan rukun iman yang kelima, naik haji luar biasa. Ya kan? Ada perbuatan, bukan celup beres, nggak ada itu, nggak ada instan-instanan. Orang saudara mau mau kuliah aja harus tamat SMA kok, ya enggak? Tamat SMA itu berarti berapa tahun itu? 12 tahun dari kelas 1 SD, ya kan? Harus tamat SMA, harus seleksi. Jadi sarjana juga belum tentu kerja, sulit sekali ya. Ya apalagi masuk surga kekal. Maka saudara sudah membantu tubuh alamnya saudara dapat sarjana dan segala macam. Tapi mana hasilnya untuk itu gak kelihatan. Maka kalau saudara memang roh saudara pengen pulang ke surga kekal, mari mulai dengan menengok bahwa apakah roh saudara memang pengen dibantu oleh tubuh alamiah saudara menjadi pejuang-pejuang iman. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Dalam iman mereka semua ini telah mati Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, dipandang dari sudut tubuh alamiah, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Hanya dari jauh rohnya ngelihatnya. Tubuh kita udah mati, lanjut. Dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya nanti kalau siapa yang meninggal duluan ya kabarin. Bener Pak Matius. Ternyata dari Firdaus ya saudara WA. Bener Pak Matius, betul bahwa ternyata kita orang asing. Di bumi ini orang asing. Roh kita memang orang asing. Karena asalnya bukan dari sini. Ya kan, orang asing. Jadi lanjut. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, yes, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Iya. Jadi saudaraku, kalau saudara pengen ke surga kekal, itu langkah pertama yang luar biasa. Bagus. Langkah kedua adalah bantulah roh saudara. Apa yang sudah Anda lakukan buah roh Anda di bumi, bantulah roh saudara. Tubuh alamiah habis. Lanjut. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yes. Cukup jelas, saya dan saudara akan memiliki kota. Kalau saudara buahnya 10, saudara memerintah 10 kota, saudara buahnya 100, memerintah 100 kota di surga kekal. Nah, iman dan kasih.
jika Anda ingin melakukan perbuatan yang besar bagi roh saudara, maka Anda dapat menempuh jalan kasih. Ya, Ibrani 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dari antara iman, pengharapan, kasih yang terbesar yang dapat berproduktif ilahi. Lanjut. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yes. Saudara punya kesempatan. Mari jangan membodohi diri kita sendiri. Kita punya kesempatan untuk mengumpulkan upah di bumi ini, upah ilahi. Dengan apa? Kasih. Ya, kasih yang horizontal dulu. Kita tengok. Ya, sesuatu kasih antar manusia yang tentu sama dengan kasih atau setara dengan kasih vertikal, kasih kepada Tuhan. Ingat waktu Tuhan mengatakan bahwa di kananku ada domba, di kiriku ada kambing. Siapa kambing? Kambing adalah orang-orang yang gak peduli dengan manusia yang lain. Siapa domba? Domba adalah orang-orang yang peduli, orang yang mengasihi manusia lain, orang-orang yang melihat Tuhan karena Engkau memberi ke aku makan ketika aku lapar. Kapan Tuhan Engkau lapar? Ketika Engkau memberikan makan kepada manusia-manusia yang membutuhkannya. Luar biasa. Bahkan saya dan saudara memiliki apa yang disebut Matius 22 ayat 39. Perhatikan baik-baik. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka tubuh alamiah Anda berempati kepada roh Anda yang kekal. Dengan melakukan perbuatan agar roh Anda hidup, terlepas dari kerajaan maut, lepas dari hukum dosa dan hukum maut, lahir baru ilahi lah ya. Saudaraku yang kekasih, lalu Anda akan mulai dapat empati pada manusia yang lain. Mumpung hidup di bumi, maka saudara akan mulai disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kamu menjadi anak-anak Allah, di mana cita-cita ilahi seluruh roh manusia di bumi ini adalah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yes. Dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih, jelas. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Mumpung saudara punya komunikasi dengan manusia lain. Mudah berkomunikasi, apalagi saudara tinggal di Indonesia. Ya kan? Yang terakhir adalah iman dan kebenaran. Iman dan kebenaran. Setiap manusia sesungguhnya memiliki banyak pilihan bagi tubuh alamiahnya. Berbuat sesuatu menguntungkan rohnya. Rohnya, saya ginikan roh supaya saudara tahu roh itu di atas. Ya.
bahkan dapat, perhatikan, sesungguhnya kalau saudara cerdik, saudara dapat bersimbiosis simbiosis mutualistis dengan roh saudara. Bersimbiosis mutualistis dengan roh saudara. Tatkala tubuh alamiah saudara memiliki beban, memiliki masalah, letih, lesu, dan berbeban berat, maka roh Anda dapat meminta kepada roh Allah. Ini dia, Allah itu roh, sembahlah dengan roh Anda, dan Allah akan memberikan kebenaran. Luar biasa. Ya, saudara bisa minta tolong roh Anda. Kalau saudara sendiri terpisah loh ya, dalam arti saudara sendiri masih mensplitkan diri, memisahkan diri. Kalau saudara satu, saudara udah begini. Roh saudara kan otomatis meminta kepada Allah untuk mendapatkan kebenaran tentang masalah tubuh alamiah yang mungkin khawatir, berbeban berat, dan seterusnya. Maka cukup saudara dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Matius 11 ayat 25 sampai 27 ini yang tidak banyak orang lakukan. Saudara cuma mengatakan Allah beban. Nanti kita lihat dulu diri kita dulu. Mari. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Orang bijak itu maksudnya dengan akalnya doang, dengan pribadinya, tubuh alamiahnya. Lanjut. Dan orang pandai. Ini dia, hebat. Lanjut. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil yang datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Perhatikan baik-baik. Lanjut. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itulah yang berkenan kepadamu. Maka saudaraku yang kekasih, ketika saudara datang kepada Tuhan, roh saudara akan mulai bekerja. Dengan cara itu, roh saudara akan dipakai Tuhan untuk bekerja memproses letih, lesu, dan berbeban berat dari si diri saudara. Wow. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Ini dia. Mau nggak dikendalikan Tuhan? Loh, bagaimana Tuhan mendikte saya? Rohmu akan kudikte. Halo, rohmu akan kudikte. Supaya engkau rohmu mengerti. Karena hanya Allah itu roh, sebenarnya dengan roh. Rohmu mengerti apa yang disebut sebagai memikul salib. Pikulah kuk mau nggak dikendalikan? Bagaimana dikendalikan? Roh saudara akan tahu. Lanjut. Dan belajarlah kepadaku. Tadi udah kan? Ada kebenaran. Roh saudara akan diajarin kebenaran. Bagaimana yang seharusnya saudara lakukan, yang valid, yang hebat, yang tepat, yang sempurna. Matius 11 ayat Matius 6 ayat 38 sampai 40. Matius 6 ayat Matius 6 ayat berapa itu?
Matius 6 ayat 30 sampai 34. Matius 6 ayat 30 sampai 34. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Matius 6. Iya, terus Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? hai orang yang kurang percaya. Mari kita tengok apa sih orang yang kurang percaya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. and then Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini dia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perhatikan. Yang mencari bukan tubuh alamiah saudara nggak akan ketemu. Mau kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, nggak akan ketemu. Yang bisa menemukan kerajaan Allah siapa? Roh Anda dan roh saya. Carilah kerajaan Allah Dan kebenarannya. dan kebenarannya. Nanti roh saudara mendapatkan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan Akan kepadamu. ditambahkan kepadamu. Apa sih yang jadi kekhawatiran itu apa masalahmu. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada yang namanya manajemen vertikal horizontal, ditopang dengan kebenaran oleh roh saudara, karena roh saudara memperhatikan tubuh alamiah saudara memperhatikan, mensupport roh saudara. Mulai sekarang Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, anak-anakmu yang sudah menyaksikan kebenaran ini, mari meteraikan supaya anak-anakmu boleh berjalan di dalam Tuhan. Bagi rohnya yang ikut campur tangan untuk proses memahami kebenaran ini, melakukannya dan memberitakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.